Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas. Saya di sini sebagai Observability Solutions Architect at CDT. Hari ini kita akan membahas terkait Dynatrace dan topik yang akan saya bawakan pada kali ini adalah Real User Monitoring. Jadi sebenarnya apa sih Real User Monitoring? Sebelum kita bahas itu, marilah kita bahas dulu terkait platform Dynatrace. Untuk yang belum familiar dengan Dynatrace platform, Dynatrace adalah suatu platform yang digunakan untuk meng-solve yang namanya observability, security, dan automation. Jadi kita melakukan capturing data, collecting data, kita mengkontekstualize data-data tersebut, lalu kita proses dalam yang namanya Grail ataupun back-end Dynatrace sendiri, lalu kita menganalisis data tersebut, melakukan itu dengan namanya Davis AI dan Smartscape. Lalu kita mengautomasikan data-data tersebut. Misalnya, untuk melakukan error, setelah error dari aplikasi, kita mengautomasi misalnya untuk melakukan fixing ataupun melakukan rollback versi aplikasi. Kita mendapatkan yang namanya answer-driven automation. Lalu kita bahas apa sih Digital Experience Monitoring sendiri. Digital Experience itu ketika user berinteraksi dengan suatu touchpoint digital. Mau itu mereka membeli barang secara daring atau mendapatkan pembaharuan dari aplikasi mobile, ataupun menggunakan platform bisnis secara intensif. Itu merupakan suatu digital experience di mana mereka berinteraksi dengan digital touchpoint yang berupa aplikasi mobile, situs, dan seterusnya. Lalu mengapa digital experience itu menjadi penting? Memantaunya itu menjadi penting karena kita bisa mengukur performa aplikasi kami atau kita dengan dibandingkan dengan experiences terbaik, mau itu Google atau Amazon. Ketika kita bandingkan dengan service-service tersebut, kita bisa mengetahui, apakah service saya menjadi service yang baik atau kurang baik. Kalau kita tidak memantau digital experience ini, dan ternyata digital experience mereka menjadi lambat, pelanggan akan komplain, pelanggan meninggalkan service Anda dan pindah kepada kompetitor, ataupun mereka membuat penilaian negatif review, misalnya di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Faktor yang dapat mempengaruhi digital experience ada 5. Availability, performance, errors, user flow, dan usability. Lalu ketika kita membicarakan terkait real user monitoring, apa saja sih yang kita bisa dapat? Kita bisa menangkap seluruh pengalaman pelanggan di setiap transaksi digital. Kita bisa petakan user journey, dan kita bisa be aware masalah kinerja dan potensi dampaknya terhadap bisnis, dan kita bisa menyelesaikan masalah secara proaktif dengan data waktu real time. Kita dapat mengukur pengalaman pengguna yang akurat dan relevan. Kita bisa melakukan observabilitas 100% terhadap pengalaman penggunanya. Kita bisa mengoptimalkan pengambilan keputusan di seluruh pengembangan operasional dan user journey. Dan juga segitu juga dengan mobile, kita bisa bandingkan antara user yang menggunakan versi sebelumnya dan versi selanjutnya. Kita bisa mengukur berapa banyak error dan crash, dan kita bisa mengetahui teknologi aplikasinya full stack, mau itu di front end misalnya memakai Flutter di front end ataupun di back end misalnya memakai Node.js dan semacam. Lalu selain itu kita ada yang namanya session replay. Ini khususnya untuk web. Kita bisa melakukan yang namanya rekaman visual anonim dari setiap sesi pengguna. Ini dinamakan session replay. Kita bisa perbaiki bug lebih cepat, sederhanakan masalah kompleks, dan dapatkan pemahaman yang lebih dan dalam tentang pengalaman pelanggan. Kita identifikasi apa yang ingin dilakukan pelanggan dan di mana mereka mengalami kesulitan. Lalu kita bisa mengatasi masalah dari sudut pandang pengguna. Jadi kita bisa indexing setiap sesi pengguna, lalu menghubungkan sesi pengguna secara mulus ke jejak back-end untuk visibilitas penuh dan jawaban instan. Lalu kita lanjutkan sesi ini ke live demo. Jadi kita mulai di live demo ini. Umumnya kalau kita memulai aplikasi Dynatrace, yang muncul pertama adalah suatu dashboard. Jadi kalau misalnya default mungkin dashboardnya belum lengkap, tapi kalau di sini kita ada dashboard yang lengkap. Nah, untuk mencapai
real user monitoring atau digital experience monitoring, kita bisa lihat cari yang namanya front end. Jadi dia biasanya ada yang di application observability namanya. Jadi kalau misalnya kita melewati menu saja, kita klik, ada yang namanya front end. Nah, di sini kita bisa menemukan menu high level overview dari aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi kalau misalnya saya klik salah satunya, yang muncul adalah high level atau bird eye view dari suatu aplikasi. Jadi kita bisa lihat yang namanya Apdex rating. Jadi di sini kita menilai berapa satisfied user. Ini dinilainya tadi dari berapa banyak error dan response time atau waktu dari setiap user action itu butuh berapa lama. Nah, disinilah kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan performa user, kinerja dari aplikasi kita berdasarkan misalnya browser kalau untuk aplikasi web, ataupun berdasarkan geolocation. Jadi kalau misalnya kita mempunyai user yang berada di Jawa Barat, user yang berada di Jakarta, kita bisa bandingkan. Jadi ini karena aplikasinya worldwide, dia bisa melihat per negara. Tapi selain per negara juga, kita bisa lihat sampai level, misalnya kita ambil US dan lokasinya dari mana saja, kita bisa lihat. Nah, selain itu, kita bisa lihat yang namanya service. Jadi kalau misalnya dia memanggil dari front end ini, front end aplikasi EasyTrade ini ke back end, kita bisa lihat berapa banyak request dan error rate dari service-service tersebut. Selain itu juga ada user behavior. Jadi misalnya berapa banyak yang bounce rate. Jadi bounce rate itu ketika user mengakses aplikasi dan langsung keluar dari aplikasi, itu yang dinamakan bounce rate. Dan juga ada yang namanya conversion goal, exit action, dan semacam. Jadi selain dari sisi TI untuk troubleshooting dan semacam, kita juga ada dari sisi bisnis yang mungkin kita akan bahas di setelah ini. Nah, selain itu juga kita ada beberapa banyak fitur-fitur yang digunakan. Misalnya kita melihat activity di jam tertentu, misalnya berapa banyak session yang aktif dan user engagement. Dan juga ini ada INP, Interaction Next Paint. Ini adalah suatu metrik yang digunakan dalam Google SRE. Dan juga misalnya top 3 halaman. Jadi berapa banyak sih yang mengakses halaman login, home, dan semacam. Nah, ini kalau misalnya di level high level overview. Selain itu kita ada juga yang namanya analyze user session. Jadi kalau misalnya kita klik analyze user session, kita akan masuk ke yang namanya user session list. Jadi di sini kita bisa melihat berapa banyak user session, kita bisa melihat scoringnya, apakah dia satisfied dengan aplikasi, tolerable, dan semacam. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu user sessionnya di sini, kita bisa lihat sebenarnya user itu berapa lama durasi untuk sessionnya, lalu dia memakai OS apa, resolusi layar, IP address-nya, dan bahkan ISP-nya juga kita bisa mengetahui. Hal itu dengan browsernya juga yang dipakai. Jadi kalau misalnya ada browser tertentu yang mengalami error, itu simple. Untuk fixing, mungkin kita suruh developernya untuk membuatkan suatu warning bahwa kalau memakai browser X atau misalnya memblokir pemakaian browser X ketika browser itu error untuk mengakses aplikasinya. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya event dan action. Event dan action ini kita bisa lihat secara timeline itu dia butuh berapa lama sih dari masing-masing load action. Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah, kita bisa lihat bahwa dia pertama melakukan loading halaman login, lalu dia ke home, lalu dia melakukan cek untuk status latest dari ordernya. Lalu ternyata ada yang merah di sini. Ada satu aksi yang dia mengalami frustrating. Di sini ada satu ini apa? Satu error dan annoyances. Kalau misalnya kita klik ke bawah, kita bisa lihat bahwa kita bisa yang namanya melakukan waterfall analysis. Ini waterfall analysis adalah
hal yang dilakukan untuk melihat apa saja sih misalnya yang di-load oleh user, dan apakah ada error dari back-end ataupun front-end, misalnya JavaScript atau JavaScript error, atau misalnya error dari back-end ketika memanggil, juga kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita klik Platform Waterfall Analysis, nah kita bisa lihat bahwa ada satu error. Errornya ada failed request ke back-end ke /latest. Jadi ada endpoint namanya /latest, gagal karena ada HTTP 404. Jadi kita bisa juga view trace-nya, jadi ini langsung ke back-end. Nah, tapi selain itu juga kita bisa melakukan yang namanya session replay. Jadi kalau kita tadi bahas sebelumnya, session replay adalah dimana kita bisa playback ulang, kita melakukan rekaman jejak riwayat dari sessionnya, dan kita bisa playback ulang dari perspektif user. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata dia melakukan loading halaman ketika mengklik suatu halaman yang ada merah. Ternyata dia memasukkan data-datanya, dan ketika di sini dia ada error ketika dia ngeklik. Nah, itulah hal yang dilakukan. Bisa jadi selain buat troubleshooting, kita bisa juga secara perspektif bisnis untuk real user monitoring dan juga digital experience monitoring. Sekian video tutorial dari saya untuk real user monitoring. Terima kasih and see you next time.